مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال متهمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salli abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa limasyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saminatu. Ya, betul ya. Maqalah yang ke-8. An Yahya bin Mu'adzir Ar-Razi rahimahullah. Al-ilmu dalilul amal. Ilmu adalah dalilnya amal. Amal tanpa ilmu tidak sah. Jadi amal perbuatan tanpa ilmu tidak sah. Karena dia ngawur, cenderungnya ngawur dia. Ay mursyiduhu, gurunya amal adalah ilmu. Wa kashifu, yang membukanya amal adalah ilmu. Fala yujadul amal bidunil ilmi, dan tidak akan diperoleh amal kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu tanpa amal juga percuma. Amal tanpa ilmu juga percuma. Jadi amal dan ilmu menyatu. Kita beramal tanpa ilmu tidak sah. Ilmu tanpa amal juga angan-angan. Oleh karena itu seseorang pelajar kalau ingin jadi orang beneran, punya ilmu sedikit diamalkan. Apa yang ia tahu amalkan. Insya Allah suatu ketika dia akan menjadi orang.
Kalau anak-anak tidak mengamalkan, maka akan jadi orang-orangan. Orang-orangan yang nakut-nakut di sawah itu, tarik-tarik, nah itu orang-orangan itu. Ya. Wal fahmu du'aul ilmi, wi'aul ilmi. Faham adalah wadahnya ilmu. Orang yang wadahnya besar, ilmunya banyak, maka dia fahamnya juga banyak. Orang yang faham banyak jarang ngomong. Orang yang fahamnya sedikit banyak omong. Jadi gampang kalau kalian meneliti seorang, oh ini ngoceh melulu, berarti tong kosong. Nah, itu dijadikan apa namanya? Ya, jadi faham adalah wadahnya ilmu. Fala yujadul ilmu biduni tasawwufi makna lafzi. Tidak diperoleh ilmu kecuali dengan tasawuri, gambaran makna lafaz. Setiap lafaz yang ngerti, setiap kalimat yang ngerti. Makanya orang yang bahasanya baik rata-rata fahamnya banyak. Yang bahasanya tidak baik berarti fahamnya tidak. Itulah maka kita punya momentum, apa disebut? Apa? Jadi bahasa adalah jendela dunia, tidak jendela tok, pintunya sekarang. Tidak jendela tok bahasa itu. Orang banyak mengerti bahasa, maka ilmunya banyak. Saya beri contoh yang sudah nyata. Abdurrahman Wahid Gus Dur itu menguasai 18 bahasa. Mungkin 19 bahasa jin. Abu Lahab itu menguasai bahasa karena bisa komunikasi dengan jin. Abu Lahab itu bisa komunikasi dengan jin, ngerti bahasa jin. Makanya disebut Abu Jahal, Abu Lahab, karena pinter dia. Tapi mengapa disebut zaman jahiliyah? Padahal pinter, ada orang pinter seperti itu. Tidak ada orang bisa komunikasi dengan jin kecuali Abu Lahab, Abu Jahal. Kok disebut zaman jahiliyah? Jahiliyah lawannya ada lemah lembut, berarti jahiliyah kasar. Jahiliyah itu zaman jahiliyah, zaman yang kasar. Lawannya adalah halim, lembut. Bukan ain, halimun, lembut. Sekarang juga banyak orang jahiliyah kasar, tidak berperi kemanusiaan. Banyak sekarang muncul kembali. Itu juga zaman jahiliyah mereka. Ya. Wal aqlu qaidun lil khair. Akal yang menuntun kepada kebagusan. Orang tidak menggunakan akalnya tidak baik dia. Jadi harus berakal supaya baik. Ai hamilun lahu, harus mengandung. Hamil itu kan hamil itu kan mengandung. Fala yujadul khairu illa bil akli. Tidak akan diperoleh kebagusan kecuali dengan akal. Ad-da'i ilaihi, yang mengajak-ajak kepada kebagusan.
paling tidak punya akal, itu mengajak kepada kebagusan. Oleh karena itu jangan banyak omong. Kalau banyak omong adalah sedikit ilmunya. Dengan sedikit ilmunya maka dia akan ketahuan, oh ternyata dia BO DO ya. Wal hawa markabun lidzunub. Hawa adalah kendaraannya untuk berbuat dosa. Tanpa hawa maka tidak akan ada dosa. Jadi dosa berawal dari hawa, hawa nafsu. Nafsunya kuat, hawanya kuat, maka dia berbuat dosa. Ai mislu safinatin laha, bagaikan kapal di laut. Fala yujadu dzunub, tidak akan diperoleh dosa illa alal hawa, kecuali dengan hawa nafsu. Wal malu darul mutakabbirin, harta kekayaan adalah daul mutakabbirin, pakaiannya orang yang sombong. Orang sombong, kalau orang kaya sombong wajar, iki melarat sombong. Tapi juga sebenarnya tidak sombong orang kaya, karena kekayaannya adalah bisa dicabut oleh Allah seketika. Siapa contohnya? Qarun. Qarun itu kaya luar biasa. Qarun itu mengangkut harta bendanya dengan satu gerbong berisi kunci gudangnya, yang setiap gudang berisi emas lantaan. Karena apa? Karena pada saat Qarun ditemukanlah bagaimana cara membuat emas dari logam lain, yang itu sebenarnya juga ditemukan oleh orang Islam sebelum perang salib. Ketika perang salib, akhirnya orang yang bisa membuat emas dari logam lain ini dibakarnya, akhirnya hilang. Jadi orang Islam pernah menemukan bagaimana cara membuat emas dari logam lain. Ya, jadi orang tidak boleh sombong dengan kekayaannya. Kekayaan adalah pinjaman. Kekayaan itu pinjaman Allah kepada dia. Harus dikembalikan. Kembalikan kepada Allah. Contohnya begini. Orang kaya mati, hartanya ambrek, anaknya loro rebutan waris, itu hartanya hilang dengan sendirinya. Tidak tahu bagaimana hilangnya harta itu, karena untuk rebutan. Karena harta waris pada hakikatnya adalah miliknya Allah, kembali kepada Allah. Ingat ya, harta waris pada hakikatnya miliknya Allah. Maka ketika orangnya mati, kembali kepada Allah. Kalau direbutkan, diambil oleh Allah. Caranya gimana? Tidak tahu kita caranya. Allah cara mengambilnya. Wad dunya suqul akhirah. Dunia adalah pasarnya akhirat. Nah, kalau kita di pasar, jangan semua dibeli. Yang kita butuh saja kita beli. Yang kita sangat membutuhkan kita beli. Jadi kita kuat membawanya. Kalau semua kita beli, tidak kuat bawa itu.
Apa saja di akhirat, di dunia juga ada untuk rebutan. Karena dunia adalah pasarnya akhirat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Kamu diam aja, medit. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Man akhadha minad dunya minal halali hasabahu. Orang yang mengambil dunia dengan halal saja akan dihisab, akan dihitung-hitung, diperhitungkan, padahal yang halal. Hasabahullah wa man akhadha minad dunya minal harami adzabahullah. Barang siapa mengambil dunia karena yang haram, azab Allah menimpanya. Di dunia ini angel. Yang halal kita ambil sebanyak-banyaknya akan diperhitungkan. Yang haram kita diazab Allah. Oleh karena itu jangan numpuk harta. Harta yang kamu tumpuk adalah sebesar itu pula azabnya. Jangan numpuk harta. Numpuk harta akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadhihi dunya, sesungguhnya ini dunia, darul liwain, sesungguhnya ini dunia adalah rumah yang bengkok, yang reot. Dunia rumah yang reot, tidak lama lagi hancur. Sekarang mana ada rumah di Indonesia ini yang awet? Bekas-bekas kerajaan Majapahit sudah tidak bisa cari lagi sekarang. Tertanam sudah oleh tanam-tanaman. Tidak ada peninggalan-peninggalan yang bagus di Indonesia, tidak ada. Tinggal puing-puingnya. La darustiwain, bukan panggonan. Dunia bukan rumah. Dunia bukan rumah kita. Rumah kita di mana? Rumahmu di surga ya. Hanya cara kesananya sih. Cara kesananya itu yang angel. Lewat mana Anda? Gitu? Kita tahu rumah saya adalah di surga. Tapi gimana caranya? Manzilu tarah, tempat yang menyenangkan. La manzilu farah, bukan tempat yang menyusahkan. Faman arfa lam yafrah lirahain, barang siapa mengetahui dunia dan tidak bahagia, salai dewi. Anda punya harta malah kalian tumpuk-tumpuk, tidak kalian manfaatkan, berarti tidak bahagia Anda. Melihat tumpuan senang, tapi ketinggal rusak sudah. Walam yahzan li syiddatin, tidak takut kepada sangat lawa syiddatin alawa syiddatin ala alawa syiddatin ala Allah. Apa ini? Yahzan li syiddatin, sangat elek. Fa innallaha khalaqad dunya darul balwa, sesungguhnya rumah di dunia adalah darul balwa, rumah kecelakaan. Balwa itu adalah kotoran, boleh
kecelakaan boleh. Wal akhiratu darul uqba, sedangkan akhirat adalah darul yang abadi, orang rusak. Faja'ala balwal dunya, menjadikan rusaknya dunia li sawabil akhirah, untuk memperoleh pahala di akhirat. Wa thawabal akhirah min balwa, sedangkan pahalanya di akhirat dari rusaknya dunia. Ad-dunya iwadun, dunia adalah pengganti. Fal ya'kulu liyu'ti, pengganti untuk diberikan. Wa yabtala liyajzia fakhudhu fahdharu, fahdharu halawatan ridho, maka berikan saja dunia kepada orang lain dengan kerelaan. Limurorotin fitomiha fahjuru ladhidan ajiliha likarihi ajiliha wala tas'au fi umrani darin qad qadallahu. Jadi soal dunia ini jangan difikirkan, sudah biarlah berlalu. Wala tuwalisiluha, dan untuk tidak dijadikan perantara. Waqad arada minkum istinabaha, dan sungguh menghendaki dari kamu sekalian istinabia, untuk menjauhi dunia. Fatakunu lisuhtihi, maka jadi marah, muta'arridina, tidak rela, wali uqubati, dengan hukuman, al-mustahiqina, yang nyata. Dar rawahu Dailami. Al-maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala Bazar Jamahar, sittu hisolin ta'dilu, ada 6 perkara yang sama. Jami ad-dunya, sittu hisolin, ada 6 perkara, ta'dilu aitu sawa jami ad-dunya, 6 perkara ini sama dengan dunia. Ai amti'ataha wa amwalaha, baik harta benda atau apa saja di isi dunia ini sama dengan 6. Apa tuh yang 6? Pertama, ta'amul mari'u, nah, makanan yang lezat. Tadi saya di mana, di kelas 2 apa tadi? Hah? Ya, di kelas 2C ya. Ya, saya beritahu tadi. Ta'amul mar'i, ta'amul ladzid, makanan yang lezat sama dengan dunia. Amti'ataha wa amwalaha, baik kenikmatannya atau jumlahnya. Jadi lebih hebat masakan yang nikmat dibandingkan dengan dunia ini. Wal waladus soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh, al barru biwalidayhi, menghormati kepada anak yang soleh adalah juga sama dengan dunia. Jami ad-dunya, sama dengan keseluruhan dunia, sama dengan anak yang soleh. Itulah orang tua kita bersengsara-sengsara untuk memondokkan kita, agar kita tahu bahwa aku kalau jadi anak yang soleh dan solehah, sama dengan harta benda dunia ini, tidak ada duanya.
Wa zaujatu sholihatun al muwafiqah, istri yang solehah. Loh, siapa ingin jadi istri yang solehah? Oh, tenanan. Tenanan. Saya doakan semoga kalian semuanya menjadi istri yang solehah. Karena istri yang solehah sama dengan dunia, punya dunia seluruhnya sama dengan satu istri yang solehah. Ini khusus istri. Zaujah itu kan istri, as-solehah ya yang soleh, muwafiqah yang cocok. Ay allati tuti'ullah wa zaujiha, yakni taat kepada Allah dan kepada suaminya. Nah, ini istri yang soleh adalah istri yang taat kepada Allah dan istri yang taat kepada suaminya. Wal kalamul muhkam, perkataan yang berkualitas. Jadi saya katakan bahwa orang yang pinter rata-rata jarang berkata-kata. Kalau berkata-kata dia pilih kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang menyenangkan. Mutqanul ladzi la yataghayyaru, yakin betul bahwa kalimatnya adalah benar dan tidak berubah-ubah. Itu kalimat yang muhkam. Wa kamalul akli, dan sempurnanya akal. Sempurnanya akal juga lebih baik daripada dunia, dari semua dunia. Wa rawiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli amalin di'amah, setiap amal ada tiang. Wa di'amatu amril almar'i aqluhu, tiangnya amal adalah seseorang yang punya akal. Fabiqadri aklihi, dan kekuatan akalnya. Takunu ono ibadatuhu, karena kuat ibadahnya. Lirabbi, kepada Tuhannya. Akal menjadi kuat kalau ibadahnya kepada Allah kuat. Nah, itu logikanya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah kuat, akalnya pasti kuat. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aslur rajuli aqluhu, asalnya laki-laki adalah dilihat dari akalnya. Akalnya bau kuat dah ini. Kalau akalnya kuat laki-laki. Makanya orang ahli kandungan ini kalau akalnya kuat berarti laki-laki. Dari mana? Dari mancal-mancalnya. Anak dalam kandungan itu mancal-mancal, ya. Ya betul ya. Oh, belum pernah hamil ya. Anak dalam kandungan yang akalnya bagus, mancal-mancal, pertanda laki-laki. Wa sabuhu dinuhu, wahasabu, tingkatannya adalah agamanya, prestisenya. Prestisenya laki-laki adalah agamanya bagus. Wa muru'atuhu khuluquhu, sedangkan muru'ahnya, apa muru'ah ini? Dalam bahasa ya muru'ah itu ndak aneh-aneh ya, ndak aneh-aneh, muru'ah itu ndak aneh. Makanya ya biasa-biasa aja. Pokoknya ndak aneh. Yang ndak aneh itu akhlaknya. Ya, ada 3 cirinya. Rajul akalnya bagus,
hasabu bagus, agamanya bagus, muruahnya bagus, akhlaknya bagus. Wasihatul badani, dan sehat badannya lagi. Sehat badannya itu juga laki-laki. Makanya orang Arab dulu kalau punya anak laki-laki senangnya luar biasa karena dapat dididik ikut perang. Perempuan ditanam, dimakam, dikubur hidup-hidup. Itu gara-gara perempuan lemah, dianggap lemah, tidak punya akal. Jadi Hafsah itu pernah akan dikubur oleh Umar. Ketika menggali lubang untuk ngubur Hafsah tadi, tiba-tiba jenggotnya kena debu. Itu diusap oleh Hafsah, diusap gini. Kemudian Umar duduk, gimana saya akan mengubur anak saya? Anak saya kena apa? Percikan tanah di jenggot saya dilapi. Gunung Kota akan itu pengkhianat betul saya ini. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya tidak jadi ditanam, tidak dimakamkan. Akhirnya kemudian dia menjadi istrinya Rasulullah yang ideal. Konon kabarnya dari istri Rasulullah, Hafsah lah yang hafal Quran. Jadi kalau nanti kalian berwasilah kepada Hafsah istri Nabi, karena beliaulah yang hafizah, menghafalkan Al-Quran, dan beliau juga yang mengumpulkan Al-Quran. Satu kamar sendiri, tulisan-tulisan Al-Quran dari batu, dari daun, dari kayu, dari semua tulang-tulang semua dikumpulkan dalam satu tempat. Itu juga Hafsah. Berarti kalau kita berwasilah kepada ibunda Hafsah layak. Maka ada orang yang hafal Quran itu gara-gara wasilahnya kepada Hafsah. Selalu ngirim Fatihah kepada ibunda Hafsah, Ibnu Umar. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sudah tadi. Wasihatul badani, sehat badan. Al maqalatul asyirah, maqalah yang ke-10. Anil Hasan al-Bisri rahimallahu. Hasan al-Bisri kemarin saya sampaikan ya. Hasan al-Bisri adalah putranya hamba saya, ibunya juga hamba saya, bapaknya juga hamba saya, hanya ditinggal oleh bapak ibunya, kemudian disusui oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Kanjeng Nabi. Gara-gara disusui oleh Ummu Salamah inilah kemudian beliau jadi ulama besar kalangan tabi'in. Gurunya semua sahabat Nabi, guru-gurunya sahabat Nabi, kemudian jadi ulama besar. Kalau ditanya kalimat siapa yang mirip-mirip al-hadis, kalimat Hasan al-Bisri. Kalau kalian ingin pintar berbahasa, baca saja kalimat-kalimatnya Hasan al-Bisri. Ya, jadi kalau Anda ingin pintar berbahasa, baca kalimat-kalimatnya Hasan al-Bisri karena bagus kalimatnya. Mirip-mirip hadis, pendek-pendek tapi berkualitas. Itu Hasan al-Bisri, tabi'in, dia ulama dari kalangan tabi'in.
Gurunya semua sahabat Nabi. Laulal abdalu la khasabatil ardu wa ma fiha. Sekiranya tidak ada wali abdal. Nah, ini yang suka kiamat-kiamat. Seandainya tidak ada wali abdal, la khasafatil ardu wa ma fiha, maka akan rusak bumi ini dan isinya. Jadi hanya satu orang namanya wali abdal yang menjaga dunia dan seisinya ini. Satu orang wali abdal. Kalau mati ganti abdal yang lain, tapi satu orang, kan hebat ya? Wali abdal ini yang menjaga keutuhan dunia dan isinya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al abdalu arba'una rajulan. Wali abdal itu jumlahnya 40 laki-laki. Isnani wa isruna bisyam, 12 ada di Syam. Wa thamaniyatu wa thamaniyata asyara bil Iraq, 18 di Irak. Kullu ma mata minhum, semuanya mati. Wahidun abdalullah, tinggal satu wali abdal Allah. Makanahu, tempatnya. Fa idza ja'al amru, apabila datang perkara. Qubidu kulluhum, maka dikuasai seluruhnya. Fa inda dzalika taqumus saah, maka suatu ketika nanti akan bangkit pada hari kiamat. Jadi wali abdal itu sudah meninggal, tinggal satu saja yang menguasai dunia ini. Cukup dikuasai satu orang wali abdal. Jumlahnya wali abdal 40. Rawahul Hakim. Jadi ini hadis Nabi yang menyatakan wali abdal 40 itu hadis Nabi. Rawahul Hakim wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lantah luwal ardu an arba'ina rajulan, tidak sepi bumi ini dari 40 rajul. Tidak sepi dunia ini dengan 40 laki-laki. Misla Khalilir Rahman, seperti kekasihnya Allah. Fabihim, di antara mereka yusqauna, yang menjaga hujan. Wabihim yunsaruna, yang menjaga. Ma mata minhum ahadun, apabila mati di antara satu mereka, illa abdallah, Allah akan menggantinya. Maka nahul akhir, tempat yang lain. Ini berita-berita gaib berarti. Kita tidak ada yang tahu. Tapi untung ada berita gaib ini. Berita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali di dunia ini banyak. Ada apa ya? Saya punya catatan wali-wali di mana-mana. Mungkin di Jawa ini ada wali satu, atau lebih rendah lagi wali-wali banyak jumlahnya.
Jadi terstruktur, wali struktur dari atas sampai bawah terstruktur. Semakin lama semakin banyak gitu. Semakin gampang jadi wali, banyak di bawahnya. Salasun man kunna fihi fahuwa minal abdal. 3 dari mereka fihi yang dalam sesuatu dalam tempat fahuwa minal abdal, yaitu wali abdal. Dari banyak wali-wali dipimpin oleh wali abdal. Jadi wali-wali banyak jumlahnya. Apa arti wali? Apa artinya wali? Kekasih Allah. Wali itu kekasih Allah. Ada tak wali perempuan? Apa? Robiah Al-Wadawiyah. Itu juga pembantu. Itu pembantu amat ya, dijual belikan Robiah Adawiyah itu karena dia amat. Makanya karena dia amat, Hasan Al-Bisri anaknya Abad pernah dilamar Robiah Adawiyah oleh Hasan Al-Bisri. Kemudian jawabnya apa? Robiah Adawiyah, kamu boleh menikahi saya asalkan kamu menunjukkan kepada saya kapan kiamat itu. Wah, ya ndak roh aku. Wes ojo nikahi saya tidak akan. Nah, jadi tidak nikah. Robiah Adawiyah tidak nikah karena apa? Pertanyaannya, jawabannya harus sulit jawabannya. Apa cirinya sekarang? Nah, cirinya wali abdal. Ridho bil qadha, rela dengan keadaannya seperti apa, rela dia keadaan seperti apapun diterimanya dengan senang hati. Tidak seperti kita sengsara dikit ngeluh, wah diumpah Gusti Allah, tidak adil. Allah dibantahi. Nah itu kalau kita. Wali abdal enggak. Wali abdal ini nerima ridho bil qadha. Apa yang tetapkan untuknya terima. Yang kedua as-sabru. As-sabru anil maharimillah. Bersabar dari yang diharamkan oleh Allah. Sama sekali tidak memakan barang yang haram. Sabar dia. Satu di antara kalian, apakah ada di antara kalian makan pilih-pilih? Wah itu waliullah itu. Kalau Anda makan kok milih-milih, tidak semua yang dimakan dikasih orang tidak mau. Minta juga tidak mau. Tidak punya diam dia. Tidak mau makan barang yang haram, yang syubhat tidak mau, yang ragu-ragu tidak mau. Pokoknya yang masuk ke mulutnya harus benar-benar halalan thayyibah. Siapa yang ingin jadi wali? Kalau Anda ingin jadi waliullah, jangan makan sembarangan. Makanlah yang sudah jelas halal dan thayyibah. Halal thayyibah itu proporsional. Gimana arti proporsional? Kalau dia sakit tidak mau makan daging yang nutrisinya tinggi, karena akan menyebabkan
sakitnya kambuh. Nah, itu namanya proporsional. Ingat baik-baik, struktur tubuh kita persis dengan kambing. Adakah kambing kena stroke? Tidak ada, karena makannya sesuai dengan seleranya. Kalau Anda makannya adalah juga dari tanam-tanaman, rumput-rumputan, juga sama dengan kambing. Lihat konstruksi gigimu, berapa gigimu? 32 toh? Persis giginya kambing. Ya? Jadi persis giginya kambing. Makanya pantas makan daun-daunan, bukan daging. Tidak sama dengan giginya kucing, banyak apa ya, taringnya. Kira taringnya dua di atas, bawah tidak ada. Dua di atas itu pun kecil-kecil taringnya. Memang persis kambing. Ya. Seorang wali juga as-sabru anil maharimillah, bersabar dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ghadabu fi dzatillah, dia akan tersinggung, akan marah kalau zatnya Allah diutik-utik. Artinya zat Allah dipembicarakan. Rawahu Ibnu Abdi, ini hadis riwayat oleh Rawahu Ibnu Adi. Walaulah solihuna, apabila orang yang soleh, aiko imuna, yang tegak lurus, bima alaihim, dengan sesuatu, alaihim atas, ko imuna min hukukillah, dari haknya Allah, wa hukukil ibad, dan haknya hamba. Makanya laki-laki yang bagus itu apa tadi kemarin? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, di jilid 1 dulu ya. Jilid 1 dulu ada wiridan kita. Siapa yang wiridkan? Ada yang wiridkan Ya Hayyu Ya Qayyum? Hah? Enggak ada. Lo sakti Ya Hayyu Ya Qayyum itu. Ya Hayyu Ya Qayyum itu sakti. Siapa yang mengarah kepada cita-citanya kemudian diwiridkan Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali ya, 1000 kali ya salah. Di jilid 1 Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali, insya Allah tercapai. Tapi ya 1000 kali. Kalau kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali, sekitar 1/4 jam. Tapi tidak harus begitu cara mewiridkannya. Ya Hayyu Ya Qayyum itu bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil lari-lari pagi, bisa sambil ya yang mubah-mubah, bukan yang di WC ya, bukan di WC, asal tidak di WC. Ya Hayyu Ya Qayyum. Terkait dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, siapa yang ingin sukses? Ya, oke. Sesuai yang jilid 1 dulu, Naso'ikul Ibad, halaman berapa? Enggak tahu, lali. Itu kan begini, kata Al-Ghazali ya, kata Al-Ghazali itu, barang siapa ingin kaya raya, kemudian kalimat yang keluar dari mulutnya diperhatikan oleh orang-orang, artinya pemimpin itu, pemimpin. Jadi kalimat-kalimat yang muncul dari mulutnya diperhatikan orang.
kemudian disenangi oleh sesamanya, maka bacalah ya Hayyu ya Qayyum ping 1000, alfan, 1000. Nah, kalau mau silakan, Anda betul-betul sukses nanti. Ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali setiap hari, silakan, akan sukses Anda. Itu dari jilid 1 Nasohul Ibad ini. Karena yang mengatakan waliullah. Oh, ini Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Fakir Ilai Ta'ala Misbah Ibnu Zainil Mustafa. Yang menulisnya adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani. Yang mengarang kitabnya adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi dari Banten, An-Nawawi Ibnu Umar dari Banten. Orang Indonesia ini yang mengarangnya. Tapi terkenal tidak hanya di Indonesia, kitab ini di luar negeri juga terkenal, di Arab juga terkenal. Saya baca di pendahuluannya. Oh, jadi 1 ya. Saya baca di pendahuluannya itu ada tiket menuju surga. Sudah terlihat belum ya? Ada tiket menuju surga. Atau sudah kemarin enggak? Belum ya? Ya mudah-mudahan belum lah ya. Sini ada tiket menuju surga. 6 tiket menuju surga. Itu berarti jalan menuju rumah. Kalau rumahmu surga ya, ada 6 jalan menuju rumahmu. Apa belum ya? Udah, nanti kamu cari sendiri. Halakas solihuna, akan rusak orang-orang yang soleh-soleh. Ail fasiduna bi isyanil ma'asi, akan rusak orang-orang soleh bi isyanil ma'asi, karena menjalankan kemaksiatan. Walaulal ulama'u lasoron nasu kulum kal bahaim, tanpa ulama, seandainya tidak ada ulama, lasoron nasu, maka jadi sopo manusia kulluhum kal bahaim, semuanya bagaikan binatang. Jadi kita akan seperti binatang kalau tidak ada ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Itu yang menyebabkan kita tidak seperti binatang. Qala Abu Lais, man jalasa inda alimin falam yaqdir ala khidfi syai'in minal ilmi nala sab'a karomatin. Nah, barang siapa duduk bersama orang yang alim, falam yaktir, dan tidak mampu ala hifdi, menghafalkan apa yang dikatakan oleh orang alim tadi, minal ilmi, dari ilmu, nala sab'a karomatin, maka akan diperoleh 7 keajaiban. Duduk bersama orang alim yang tidak hafal satupun dari ilmunya, itu sudah mendapatkan
7 karomat, 7 kemuliaan. Fadlal muta'allimina, keutamaan orang-orang yang mengaji, orang yang belajar. Wa hasabuhu anid dzunub, dan dihilangkan hisabnya tentang dosa. Wa nuzulur rahmah, dan turun kepadanya kasih sayang, alaihi kepada orang. Hala khurujihi min baitihi, keadaan keluar dari min baitihi, dari rumahnya. Wa idza nazalatir rahmah, dan ketika turun rahmah ala ahlil khalqah, kepada ahli akhlak. Hasalahu nasibun, maka hasil baginya nasib. Wa yaktubalahu ta'atun, dan diperoleh ketaatan. Madama mustami'an, selama dia mendengarkan. Wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil farosim. Wa idza dhaqa, apabila rumpek atau sempit, qalbu, hatinya, li'adamil farsam, tidak ada pemahaman, soro, akan jadi orang tadi ghammuhu, wasilatan ila hadratillahi ta'ala, akan jadi angen-angen sebagai wasilah ila hadratillahi, kepada hadrat Allah Ta'ala. Wa yara izal alimi, dan melihat orang kemuliaan orang alim. Wa dhullal fasiki, dan rendahnya orang fasik. Wa yamilu tab'uhu ilal ilmi, dan condong kepada orang yang cinta ilmu. Wa yuraddu qalbuhu, dan menghendaki hatinya anil fiski, dan menghendaki hatinya dari fasik. Walau la sultanu la ahlaka ya ba'duhum ba'du, dan sekiranya para raja la ahlaka akan saling merusak, ba'duhum ba'du, sebagian satu ke bagian lain, bil qitali dal ghadab, dan karena dengan peperangan dan marah, wa ghairi dzalik, dari yang lain. Sedang para sultan akan perang satu sama lain. Walau lal hamqa, alladzi fasadat uquluhum, orang yang rusak akalnya, la kharabatid dunya, orang yang rusak akalnya, lahor jatid dunya, akan keluar dari dunia. Ay lahajatil biladu, keluar dari dunia ini. Wal munazil, dan turun. Walau larrihu, sekiranya tidak ada angin. Lantanal kulli syai'in, yang diperoleh angin terhadap sesuatu, bisa babil jifah, bisa babil jifah, oh gini. Alladzina fasadat uquluhum, orang yang rusak akal mereka, la kharajatid dunya, yakni mati artinya, awlazatil bilad, atau akan merusak negara, wal manazil, yang turun, walau rihu la antana kullu syai'in bisabil jifah, andaikan tidak ada angin di dunia ini,
maka baunya luar biasa. Andaikan tidak ada angin, bau dunia luar biasa, busuk. Baunya di jifa, busuk. Jadi karena ada angin tidak bau tuh ini. Andaikan tidak ada angin, bau busuk. Bukan keringatmu lagi kecut. Keringat kita kecut toh. Oh, itu kalau tidak ada angin. Untung ada angin. Angin yang menghilangkan. Bisa babil jiaf. Wal al-maqalatul hadiyata asyara, maqalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, annahu qala, sesungguhnya ahli hikmah berkata, man lam yasyallahu lam yanju min zillatil lisan. Lam yasha, tidak takut kepada Allah, lam yanju, tidak mengharapkan min zillatil lisan, dari tergelincirnya lisan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tuba, apa artinya bejo kemayangan apa? Bejo kemayangan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Tuba, bejo kemayangan, bejo yang besar sekali. Apa? Ya, untung yang besar sekali. Ya, untung yang besar sekali. Tapi dalam bahasa Jawanya tuba itu bejo kemayangan. Liman malaka lisanahu, orang yang memiliki lisannya, wa wasi'u baituhu, dan luas rumahnya, wa baka ala khati'atihi, wa bakalan nangis, ala khati'atihi, atas kesalahan-kesalahannya. Saya baca ulang. Tuba, bejo kemayangan itu apa sih? Ada orang Jawa yang pintar bahasa Indonesia? Tuba itu bejo kemayangan. Apa? Ya, bejo kemayangan lah ya. Beruntung yang luar biasa, tiba-tiba lagi. Nah, beruntung luar biasa, tiba-tiba lagi. Nah, itu namanya bejo kemayangan. Liman malaka lisanahu, orang yang lisannya, wasi'u baitahu, dan luas rumahnya, wabaka, dan nangis atas kesalahan-kesalahannya. Nah, itu orang yang bejo kemayangan seperti itu. Lisannya bagus, rumahnya luas, menangis ketika melakukan kesalahan-kesalahan. Wa man lam yasha qudumahu 'alallahi, dan orang yang tidak takut qudumahu, di depannya, 'alallahi, di atas depan Allah Subhanahu wa taala. Ay man lam yasha liqa'illah, orang yang tidak takut bertemu dengan Allah, bil mauti, dengan mati. Artinya wa man lam yasha qudumahu 'alallahi, orang yang tidak tahu kematian karena Allah.
ai man lam yasha liqa Allah, yang tidak takut bertemu dengan Allah, bil mauti, dengan mati. Lam yanju qalbuhu, tidak mengharapkan hatinya, minal harami, dari yang haram, wasyubhat, dan syubhat. Ada barang yang haram, ada barang syubhat, kedua-duanya haram. Ada di dunia ini barang yang haram, ada barang syubhat. Barang syubhat adalah barang yang meragukan. Barang syubhat adalah barang yang meragukan. Kedua-duanya menjadi haram. Wal haramatu qismani, ahaduma syai'un muharram lidatihi kal mayyiti. Barang haram itu ada dua, zatnya seperti mayit, bangkai, wadami, darah, yang dua darah, wa nahwu dzalika, wa hadza la yahillu illa lisaddidil baqa'i ruhihi, dan ini adalah tidak halal illa lisaddi baqa'i, kecuali tetap ruhihi, ruhnya ada bangkai, tetap haram. Wasani halalun binafsihi kalma itohir, seperti air yang suci. Wal aruzi, yang masuk ke dalam tanam-tanaman. Lakinnahu mamlukun li ghairihi, karena dikuasai oleh yang lain. Fayahrumu alaika hatta yasira milkaka biwajhi jaizin fi syar'i wasyubuhatu salasatun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqat wa mu'afati minal fitnah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minna. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.